Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan siswa salah satu sekolah dasar di kawasan Padalarang, Bandung Barat, keracunan jajanan. Polisi geledah rumah produksi sate jebret di Kampung Koropeak, Garut yang jadi penyebab 2 orang meninggal dan puluhan orang keracunan. Harga beras masih mahal, pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar murah terbatas. Musibah kebakaran menghanguskan 3 unit rumah di permukiman padat penduduk di Kampung Cigereji, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu malam. Diduga penyebab kebakaran tersebut dari korsleting listrik, namun hingga saat ini masih diselidiki polisi. Api tiba-tiba saja muncul dan langsung membesar sehingga membumbung tinggi melahap 3 bangunan di permukiman padat penduduk di Kampung Cigereji, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya melakukan pemadaman. Api yang membesar membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. Lokasi kebakaran yang berada di dalam gang di tengah permukiman padat dan aliran listrik yang belum dipadamkan sempat menyulitkan upaya petugas. 2 armada pemadam kebakaran dari Posko Cibadak dan Cisaat kembali diterjunkan untuk membantu pemadaman. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah sekitar 1 jam. 2 rumah permanen dan 1 rumah semi permanen hangus terbakar. Kita untuk saat ini melakukan pemadaman itu menerjunkan 3 unit. Diduga api berasal dari mana, Pak? Untuk sementara tadi berdasarkan informasi diduga dari konsleting listrik atau arus pendek listrik. Akibat musibah ini, 23 warga dari 5 keluarga terpaksa mengungsi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Belasan siswa salah satu sekolah dasar di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Rabu malam keracunan jajanan. Siswa minum susu kemasan yang diduga kadaluarsa. Video amatir menunjukkan sejumlah pelajar yang masih mengenakan seragam SD tergeletak di ruangan dan diinfus. Sejumlah tim medis juga menangani para korban, siswa SD Cimerang, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung. Dari hasil penelusuran, 20 siswa SD tersebut mengalami keracunan, diduga akibat mengonsumsi jajanan sekolah berupa minuman susu kemasan yang sudah kadaluarsa. Menurut korban, usai mengonsumsi minuman tersebut, ia merasakan mual, pusing, dan muntah. Bahkan ada 2 korban sempat tak sadarkan diri dan membuat panik pihak sekolah karena berlangsung saat jam istirahat. Udah makan yogurt. Tadi makan berapa? Makan 2. Langsung gimana rasanya? Sakit perut. Pusing. Mendapatkan laporan dari pihak sekolah, tim medis dari Puskesmas Padalarang datang dan memberikan pertolongan di ruang guru. Ada 18 siswa yang dirawat dan ditangani di sekolah, sedang 2 orang siswa dilarikan ke Puskesmas Padalarang. Gejala keracunan antara lain pusing, kemudian muntah-muntah dan sakit perut. Nah, ini fase kritisnya yaitu 4 jam pertama hingga saat ini sudah terlewati karena tadi jam 10, jam 12 kami sudah di sini bekerja sama dengan rekan-rekan dari sekolah. Dari penelusuran awal, minuman kemasan tersebut dibeli belasan siswa SD di belakang sekolah dari pedagang keliling. Saat ini sampel jajanan minuman kemasan tersebut sudah dibawa petugas untuk diuji di laboratorium. Rabu sore, mereka sudah dipulangkan dan dibawa anggota keluarga ke rumah masing-masing karena kondisinya sudah membaik. Peristiwa keracunan makanan yang dialami siswa SD di Bandung Barat akibat jajanan sekolah sudah 2 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Sebelumnya pada 26 September 2023, puluhan siswa SD Jati di Saguling keracunan jajanan Cimin. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.
Masih soal keracunan makanan, korban meninggal dunia akibat keracunan sate jebret yang dijual di Bojongloa, Garut menjadi 3 orang. Jumlah korban akibat keracunan tersebut mencapai 43 orang, warga Garut dan Tasikmalaya. Korban keracunan sate jebret di Garut kembali bertambah. Risna, seorang ibu warga Dayeuh Manggung, meninggal hari Selasa pagi di rumah sakit dengan diagnosa sakit lambung dan infeksi usus yang diduga akibat keracunan makanan. Setelah korban dimakamkan, sang suami baru menyadari istrinya diduga kuat keracunan sate jebret. Karena almarhumah bersama dirinya dan anaknya sempat makan sate jebret pada hari Minggu pagi. Saat itu korban makan 5 tusuk sate. Suami korban makan 3 tusuk dan anaknya makan 2 tusuk sate. Dan Minggu siang almarhum merasa sakit sehingga dibawa ke rumah sakit malam harinya. Namun kondisi korban terus menurun dan Selasa pagi meninggal dunia. Dokter rumah sakit Guntur itu kayaknya dari makanan gitu. Awalnya. Cuman Bapak tidak menyadari bahwa sudah tidak makan. menyadari. Awalnya tidak menyadari. Kami sudah mau makan itu. Sadar begitu ada pemberitaan. Ada pemberitaan ke sini pas almarhumah sudah dimakamkan, kita kembali ngobrol-ngobrol sama keluarga, menceritakan keluarga ada korban juga. Dengan meninggalnya Risna, jumlah korban meninggal akibat keracunan sate jebret menjadi 3 orang. Anak korban juga dibawa ke Puskesmas Cilawu karena masih merasakan pusing dan mual. Selain korban meninggal, Rabu pagi, tim kesehatan Puskesmas Bojongloa, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut menerima 3 orang pasien asal desa Mekarsari yang mengeluhkan gejala keracunan. 2 pasien kakak beradik yang masih berstatus pelajar, Siti, 13 tahun, dan Nur Fahmi, 19 tahun. Sedangkan 1 lagi Nanang berusia 44 tahun. Ketiganya mengaku makan sate jebret Selasa pagi dan Selasa sore. Mereka merasakan gejala mual, muntah, dan pusing hingga lemas. Para korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Mereka itu satu kasus dengan kejadian yang kemarin atau beda lagi nih Pak? Ya, satu kasus. Karena penyebabnya hampir sama. Dengan riwayat makan sate acil, sate jebret ini. Menurut catatan pihak Kecamatan Cilawu, warga yang menjadi korban keracunan sate jebret tak hanya yang dirawat, namun ada pula yang berobat jalan. Total korban berjumlah 43, 10 diantaranya berasal dari Tasikmalaya dan selebihnya dari Garut. 11 orang masih dirawat di Puskesmas Cilawu, Puskesmas Bojongloa, dan Klinik Cihideng. Sedang korban meninggal, 1 dari Tasikmalaya dan 2 warga dari Garut. Itu pun sudah kami lakukan sosialisasi, sudah lakukan pemberitahuan. Khawatirnya karena semakin hari ada pertambahan, seperti misalnya waktu hari Minggu mereka makan, masuk rumah sakit, masuk puskesmas malam Selasa. Ini ada yang makan hari Senin, masuknya tadi malam. Nah, khawatir seperti itu karena sepertinya penularannya atau terasanya agak memerlukan waktu. Hari Kamis, korban keracunan sate jebret yang menjalani perawatan medis di Puskesmas Cilawu Garut telah dipulangkan. Mual, sakit kepala, muntah, dan diare yang sempat diderita para korban hingga mengalami dehidrasi sudah sembuh. Dan hari ini setelah divisit, alhamdulillah kondisinya sangat baik dan kami mengizinkan untuk pulang dan nanti di follow up ketika sudah terjadi. Ada penambahan kasus lagi yang datang ke sini pasien? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada penambahan kasus. Sampai saat ini keracunan akibat sate jebret telah merenggut 3 korban jiwa, 1 dari Tasikmalaya dan 2 dari Garut. Lebih baik ya Dea? Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kondisinya udah baik. Satreskrim Polres Garut memeriksa rumah produksi sate kikil yang berada di Kampung Koropeak, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Petugas menemukan bahan pencampur berupa formalin dan tawas sebagai bahan pengawet untuk diolah menjadi sate kulit sapi atau sate jebret. Polres Garut Rabu lalu menggerebek rumah warga yang dijadikan tempat pembuatan sate kikil atau jebret yang menyebabkan keracunan hingga menelan korban jiwa di Kampung Koropeak, Kecamatan Karangpawitan, Garut.
Di tempat ini polisi mendapati bahan baku seperti bahan olahan daging kulit dan bahan pencampur lainnya, termasuk kikil yang sudah matang dan siap untuk diolah menjadi sate. Anggota Satreskrim Polres Garut juga menemukan dan menyita sejumlah bahan kimia seperti formalin dan tawas yang digunakan sebagai pengawet. 3 orang dimintai keterangan karena memiliki peran sebagai pedagang, pengolah, dan tempat produksi daging. Namun statusnya masih saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, menunggu hasil laboratorium. Sudah juga memintai keterangan yang menjual sate, asalnya daging kulit ini dari mana, pengolahan awalnya sampai orang yang menjual terakhir. Sate yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut mau kita bawa ke lab. 3 korban tewas warga Garut dan Tasikmalaya telah dimakamkan pihak keluarga. Sedang puluhan korban lainnya sempat dirawat di sejumlah puskesmas dan klinik. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Musim kemarau panjang membuat permukaan air Waduk Jati Gede Sumedang kian surut. Surutnya air membuat makam-makam leluhur Sumedang kembali bermunculan. Pesisir Waduk Jati Gede Sumedang, kawasan Dharma Raja, Kamis pagi yang genangan airnya surut akibat kemarau panjang membuat sejumlah makam keramat leluhur Sumedang di Astana Gede Cipaku kembali bermunculan. Selain area makam keramat, beberapa bangunan bekas permukiman warga juga kembali bermunculan. Warga mengatakan air Waduk Jati Gede surut selama 3 bulan terakhir. Meski sudah 8 tahun tenggelam, bentuk makam yang terbuat dari bebatuan tersebut tidak berubah. Pak, ini kan udah 8 tahun ini kan, posisi makam nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Masih tetap seperti aslinya nih. Kalau tiap tahun emang gini apa gimana, Pak? Tiap tahun kalau makam ini selalu timbul, kalau surut. Tapi nggak semuanya muncul, cuma yang aja. Tak hanya makam, surutnya air Waduk Jati Gede juga membuat area persawahan kembali terbuka. Kondisi ini pun menjadi berkah tersendiri bagi warga terdampak proyek bendungan Jati Gede yang kembali memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Acim, seorang warga bahkan telah menanam padi sejak bulan Agustus lalu. Ia berharap padi yang ditanam bisa dipanen sebelum kawasan tersebut kembali tergenang. Nanam padi. Udah berapa lama, Pak? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan lah, sebulan lagi kan 3 bulan kalau padi itu. Diambil 3 bulan baru diambil. Ini tadinya tergenang lokasi ini? Iya, tergenang. Di sini kedalaman 10 meteran lah. Kamis pagi, tinggi permukaan air Waduk Jati Gede mencapai 241 meter di atas permukaan laut. Jika dalam kondisi penuh, tinggi permukaan air berada di angka 260 meter di atas permukaan laut. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.